Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para pemirsa channel An-Najiyah yang dirahmati Allah SWT, juga Radio Mas FM, para pendengar Radio Mas FM yang juga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada akhuna Rusmati yang telah mendoakan saya, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, semoga Allah memberikan barokah. Dan juga minta doa teruntuk antum sekalian, juga saya doakan semoga Allah memberikan keistiqomahan. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa, bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini, di tempat yang mulia, yaitu salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masjid. Untuk keperluan yaitu bersama-sama kita mengkaji perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan masalah akidah, yang kita ambil dari kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, hanya sebagai pengingat saja, seperti yang disampaikan akhuna Rusmati, bahwa saat ini banyak terjadi musibah. Di antaranya adalah apa yang menimpa kepada saudara-saudara kita yang berada di Cianjur dan sekitarnya, dan tempat-tempat yang lainnya tentunya. Maka yang pertama adalah kita yang di sini mendoakan mereka. Semoga yang telah meninggal dunia dari saudara kita diampuni dosa-dosanya, diberikan husnul khotimah. Yang masih hidup diberikan kesabaran, dan semoga dapat mengambil ibrah dan pelajaran. Kemudian sementara kita yang di sini, kita bersyukur kepada Allah bahwa di tempat kita Allah memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan. Tidak seperti mereka. Maka yang harus kita ingat adalah itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah. Maka Allah pernah memperingatkan kepada penduduk Quraisy dalam surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaklah mereka beribadah, falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka beribadah kepada zat pemilik rumah ini, itu pemilik Ka'bah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa Allah? Yaitu zat yang telah alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan yang telah memberikan keamanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa takut. Jadi aman, nyaman, makan, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang di sini wajib mensyukurinya. Untuk apa? Seperti orang Quraisy tadi diingatkan, untuk beribadah kepada Allah. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa demikian? Kalau seandainya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu dilupakan, orang nggak menyadari itu bahwa nikmat dari Allah. Seolah-olah aman itu adalah ciptaannya. Artinya apa? Programnya. Lupa kepada Allah. Maka ingat, Allah itu Maha Kuasa. Maka dari itu kita tidak boleh, meskipun kondisi di sini aman, kita tidak boleh merasa aman dari datangnya bencana, hukuman, siksa. Ya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kuasa. Jangan namanya runtuh tidak mesti di lereng gunung. Bumi ini bisa runtuh dibalik sama Allah. Ya. Yang namanya air itu tidak mesti dari pinggir laut kita bisa kebanjiran. Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah bisa mendatangkan musibah, berbagai macam musibah yang Allah kehendaki. Maka dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-99 Allah berfirman, Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari datangnya bencananya Allah, siksanya Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari siksanya Allah kecuali orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena orang yang merasa aman dari siksanya Allah biasanya mereka memperbanyak perbuatan maksiat. Karena merasa aman, jauh dari bencana, jauh dari musibah, seolah-olah kita jauh dari laut, nggak ada tsunami. Ya, seolah-olah menurut prediksi kita tidak berada di atas jalur lempengan apalah namanya. Tetapi bumi ini milik Allah. Ya. Nanti tidak usah mengenal lempengan apapun. Di hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan sedasat-dasatnya. Di mana itu? Di seluruh permukaan bumi. Dari dalam dikeluarkan isinya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka juga di samping kita bersyukur, barangkali ada yang memiliki rizki, sebagiannya disisihkan. Ya, titipkan kepada panitia untuk membantu saudara kita. Karena ini termasuk merupakan amalan yang sangat mulia. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Balad ayat yang ke-14. Yaitu ketika Allah menyebutkan dari ayat yang ke-12. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghobah. Mengapa dia tidak menempuh jalan yang itu al-aqabah, jalan yang mendaki, terjal, sulit. Ini adalah dorbul masal, perumpamaan yang Allah sebutkan untuk jiwa kita supaya bermujahadah. Bermujahadah melawan hawa nafsu dan syaitan. Untuk apa? Agar kita bisa menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan. Dan maka diantaranya apa? Au it'amun fi yaumin dhi masghobah.
memberikan makan kepada orang yang membutuhkan makan di hari ketika mereka sedang kelaparan. Ya. Au it'amun fi yaumin dzi masghabatin. Dzi masghabatin maknanya adalah dzi maja'ah. Hari ketika mereka sedang kelaparan. Kalau kita melihat saudara kita sedang terjadi bencana, bagaimana dia masak? Ya, dapurnya hancur, rumahnya hancur, belum diterjang banjir dan sebagainya, belum ketakutan. Maka sangat mulia ketika panjenengan semuanya menyisihkan donasi untuk lembaga ini, barangkali dibawa ke sana, disampaikan kepada yang memegang amanah yang di sana. Ya. Dan kebetulan di sana ada MBA, Markas Bersama As-Sunnah, yaitu kumpulan lembaga-lembaga dari lembaga sunnah untuk membantu saudara kita yang ada di sana. Kepada kaum muslimin dan kepada siapapun yang tertimpa musibah. Niatnya tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka mencari ridhonya Allah. Memberi makan dalam rangka mencari pahalanya Allah. Tidak mencari yang lainnya. Ya. Semata-mata mencari wajahnya Allah. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Insan ayat yang ke-8 dan ke-9. Wa yut'imuna ta'ama ala khubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Mereka memberikan makan dari sesuatu yang dia senangi, dia cintai, dia sukai. Kepada siapa? Kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang di dalam tawanan perang. Orang dalam tawanan ini tidak muslim. Artinya kita memberikan santunan kepada orang non-muslim secara umum boleh. Tidak apa-apa. Ya. Bukan untuk membantu ibadah mereka, tidak. Tetapi membantu kebutuhan secara umum. Misalnya Anda punya tetangga non-muslim, dia kelaparan, gitu. Maka Anda membantu mereka itu termasuk amal yang mulia. Semata-mata untuk membantu dari segi keduniaan, bukan membantu ibadah mereka. Kemudian yang berikutnya adalah jadi ibroh buat kita yang di sini. Apa ibrohnya para saudara? Ibrohnya adalah apapun yang terjadi, musibah apapun yang terjadi, bencana apapun yang terjadi, itu semua kehendak Allah. Allah yang menciptakan bencana. Allah yang menurunkan musibah. Loh, berarti Allah gak sayang sama hambanya? Tidak seperti itu. Allah merubah kondisi keadaan itu ada sebab. Karena pada asalnya ketika Allah memberikan nikmat kepada suatu masyarakat, itu pada asalnya Allah nggak akan ingin merubah, nggak ingin mencabut kembali. Itu pada asalnya. Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-53, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak berkehendak merubah. Jadi perubahan itu semua datangnya dari Allah. Siang, malam, gelap, terang, aman, enggak aman, ya, sakit, sehat, itu semua datangnya dari Allah. Bencana, enggak ada bencana. Ya. Tetapi pada asalnya Allah enggak ingin mencabut nikmat itu. Loh, enggak bisa dicabut, dirubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga masyarakat itu yang menjadi penyebab Allah merubah keadaan itu. Apa sebabnya? Al-dzanbu, dosa. Al-ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa. Ya? Itu sebabnya. Ya. Maka Allah juga katakan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30.
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang kalian rasakan, kalian terima, tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah dosa-dosa kalian. Dan Allah banyak memaafkan dosa kita. Ya, banyak memaafkan. Karena kita setiap waktu, setiap hari berbuat dosa. Tapi nggak langsung dihukum sama Allah. Ya. Ingat umatnya Nabi zaman dahulu. Kisah para rasul dan umatnya. Di antaranya adalah yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara. Disebutkan kisahnya Nabi Nuh dan umatnya. Nabi Hud dan umatnya. Nabi Soleh dan umatnya. Nabi Lut dan umatnya. Dan seterusnya. Dakwahnya mereka kepada umat, penolakan mereka, akhirnya dibinasakannya mereka. Akhirnya ayat Allah sebutkan apa? Inna fi dzalika laayah. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam kisah itu, kisah dakwahnya para rasul, apa yang dakwakan? Tauhid. Sambutan para umatnya. Sambutan umatnya Rasul itu. Bagaimana sambutannya? Banyak menolak. Kemudian mereka mendustakan. Tidak mutaat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dikirim banjir bandang. Seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Seperti angin yang kencang menimpa umatnya Nabi Hud alaihissalam. Suara yang menggelegar seperti umatnya Nabi Soleh alaihissalam. Buminya dibalik, gempa bumi dahsyat seperti umatnya Nabi Lut alaihissalam dan sebagainya. Ditenggelamkan di laut seperti Fir'aun dan pengikutnya. Untuk yang di luar merapat ya. Suruh merapat. Afan jamaah suruh merapat. Di luar penuh. Oke. Tafassahu fil majalis. Longgarkan dalam majelis. Supaya yang di luar bisa masuk. Terus. Yang di luar silakan masuk. Nanti kalau di luar terus. Kalau pembagian gak dapat nanti. Akhirnya apa para jamaah? Inna fi dzalika la ayah. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu terdapat ayah, idzatan, ibratan. Likulli mu'tabirin. Artinya apa? Terdapat nasihat dan pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Ya. Maka orang-orang yang mendustakan itu akhirnya dibinasakan sama Allah. Seperti yang juga disebutkan dalam surat Al-Mursalat ayat yang ke-16, 17, 18, 19. Alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yauma idzil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah membinasakan umat-umat terdahulu? Summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami susulkan umat-umat berikutnya sama. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami bertindak, kami berbuat kepada siapa? Kepada orang-orang yang al-mujrimin, yang banyak berbuat dosa. Orang-orang kafir. Dan Allah katakan celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Maka ini peringatan buat kita para jamaah. Karena yang namanya musibah itu diturunkan oleh Allah sebabnya maksiat. Ya. Terutama ketika maksiat itu sudah merajalela. Ya. Maksiat itu ndodro. Ketika suatu masyarakat yang mendominasi adalah maksiat, hati-hati. Siap-siap. Meskipun kita tidak meminta, na'udzubillah min dzalik. Berdoa terus supaya enggak diturunkan musibah.
Tetapi Allah memberi peringatan. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian, waspadalah kalian terdapat musibah kepada musibah, terhadap musibah, bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang dolim tok ndak. Musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang ahli maksiat tok ndak, tetapi menimpa orang yang soleh, bisa mengenai pesantren, masjid, ahli ibadah, kena. Kapan itu? Ketika yang namanya maksiat mendominasi. Bukannya tidak ada orang soleh, ada. Tapi disitulah orang soleh juga tertimpa musibah. Ya. Seperti yang tercantum dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza duharatil ma'asi fi ummati. Ketika yang namanya al-ma'asi, kemaksiatan merajalela di tengah umatku. Dianggap lumrah, dianggap biasa. Khamr, zina, LGBT dianggap biasa, diperjuangkan lagi. Ya. Kata menyelisih fitrah. Ya. Menghilangkan kewarasan kan gitu. Kalau seandainya LGBT itu diperbolehkan, ya. Seandainya dulu Nabi Adam alaihissalam jodohnya laki-laki, nggak akan keluar kita semuanya, ya toh? Allah jodohkan laki-laki itu dengan wanita, itu fitrah, bukan laki-laki dengan laki-laki. Itu akan memutus keturunan, bukan perempuan dengan perempuan, kan gitu. Kalau itu dilegalkan, dianggap biasa, zina dan seterusnya, seluruh maksiat dianggap biasa, maka waspadalah. Allah Maha Kuasa menurunkan bencana secara merata. Menimpa kepada ahli maksiat dan orang-orang yang tidak ahli maksiat. Terus salah seorang istri Nabi yang bernama Ummu Salamah bertanya, amma fihim unasun salihun. Meskipun di situ ya Rasulullah masih ada orang-orang soleh. Qala na'am, iya. Qalat fama yasna'u ulaika. Lalu bagaimana nasib mereka? Kenapa orang soleh juga kena musibah? Kanjeng Nabi jawab, yusibuhum ma'asoban nas. Mereka juga akan tertimpa musibah seperti menimpa manusia. Tsunami kena tsunami, corona kena corona, gempa bumi kena gempa bumi, longsor kena longsor, banjir kena banjir. Mereka ikut mati. Tetapi summa yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan ridhonya Allah. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Jadi itu resiko ketika kita memang hidup atau orang soleh itu hidup di tengah masyarakat yang rusak. Harus mau menanggung resiko. Ya. Maka di antara solusinya apa? Dakwah. Tegakkan dakwah. Ya. Tegakkan nasihat kepada masyarakat sebatas kemampuan kita. Ingatkan mereka dari perbuatan syirik, perbuatan maksiat yang lainnya. Dan itu memang resiko. Dakwah itu memang resiko. Ya, dibenci, dikucilkan. Tapi kalau kita nggak berdakwah, maka maksiat itu lebih cepat berkembangnya daripada dakwah. Orang yang menerima dakwah itu sedikit. Tetapi yang menerima maksiat itu banyak. Kalau nggak percaya, adakan acara. Jangan kamu tapi. Kalau ada acara, ya toh? Acara yang mengundang intinya pokoknya kemaksiatan lah gitu ya. Di alun-alun misalnya. Geruduk penuh gitu ya. Tetapi kalau diundang misalnya ceramah, apalagi yang ceramah di alun-alun Abdurrahman Ahmad. Karena sing teko ngopo cah kaya kan gitu. Paling ingatkan itu dan sebagainya. Memang resiko. Tapi kita sudah menegakkan hujah.
kepada mereka. Sudah mengingatkan mereka. Semoga dengan itu kita termasuk orang yang diselamatkan. Seandainya ikut tertimpa musibah, semoga kita termasuk yang mendapatkan husnul. Karena itu resiko. Mau tidak mau seperti itu. Ya. Maka ini sebagai peringatan buat kita, menjadi pelajaran buat kita, agar kita tetap istiqomah di atas iman, di atas ketakwaan. Karena itulah solusi untuk tercegahnya bencana. Apa? Istiqomah. Di atas iman, di atas ketakwaan. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Al-Jin ayat 16. Seandainya mereka istiqomah ala tariqah, ayat tariqatil Islam, tariqatil iman. Seandainya mereka istiqomah, ayat adalu ilaiha, wastamarru alaiha. Mereka istiqomah di atas Islam, jalannya Islam. Apa kata Allah? La asqainahum ma'an ghadaqa ila ausa'nahum rizqan katsiran. Kami akan luaskan rezeki mereka. Tapi berkah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Al-A'raf 96. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, apa kata Allah? Sungguh kami akan membuka barokat. Bukan barokah, barokat. Ya. Pakai jamak mu'annas salim. Apa artinya? Banyak berkah. Dibuka dari langit, dibuka dari bumi. Kalau apa? Iman, takwa. Kemudian juga kita banyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ya. Karena kita lihat diri kita sendiri. Kita mengakui banyak berbuat dosa. Ya. Tetapi Allah sayang sama kita. Karena enggak setiap kita berbuat dosa langsung dihukum sama Allah. Ini sayangnya Allah kepada kita. Maka dalam surat Asy-Syu'ara itu juga sama. Akhir dari ayat itu ditutup apa? Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tetapi mayoritas mereka tidak beriman. Inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Rabb kalian dat yang maha al-aziz, maha perkasa. Ketika Allah datangkan musibah, tidak ada satupun yang bisa menolak. Tetapi Allah maha ar-rahim, maha penyayang. Kenapa? Allah tidak serta-merta menyiksa manusia. Enggak setiap maksiat langsung dihukum. Ini Masya Allah. Karena kalau seandainya setiap orang berbuat maksiat langsung dihukum, tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup di dunia. Maksiat tes, entek. Itu? Maka Allah memberikan tangguh kepada kita. Tidak setiap hari ada gempa bumi. Itu? Nah, kecuali nanti mendekati akhir zaman. Banyak gempa bumi. Seperti dalam hadis surahu al-Imam Al-Bukhari, la taqumus sa'ah hatta taksuraz zalazil. Kiamat enggak akan terjadi sampai nanti banyak gempa bumi. Hitungannya apa? Dunia. Sana gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi. Ya. Terus yang mau bakti sosial gimana? Banyak gempa bumi. Ya, ya masing-masing mengurusi daerahnya sendiri-sendiri gitu akhirnya nanti. Artinya yang mampu mengurusi tempat yang membutuhkan bantuan. Ya. Jadi intinya para jamaah itu jadi ibrah buat kita. Pelajaran. Banyak istighfar. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan menyiksa mereka selagi dirimu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Adanya Nabi dan Rasul di tengah umatnya ini merupakan penyebab datangnya keamanan. Maka lihat kisah dalam Al-Quran. Ketika suatu umat akan dibinasakan oleh Allah, nabinya suruh pergi dulu.
Suruh keluar dari kampung itu. Baru dibinasakan. Adanya Nabi dan Rasul penyebab datangnya keamanan. Nah sekarang Nabi sudah pergi, sudah tidak ada. Tinggal apa? Seperti kata Ibnu Abbas, fihim amanani. Di tengah-tengah mereka ada dua keamanan. An-Nabiyu wal istighfaru. Nabi dan istighfar. Fadhahaban Nabi sudah pergi. Sudah tidak ada. Wa baqiyal istighfaru, tinggal satu istighfar. Kita memperbanyak istighfar para jamaah. Sambil jalan. Yang nyetir mobil sambil nyetir mobil. Sambil goes pun bisa istighfar. Yang suka goes. Sambil jalan-jalan bisa istighfar. Yang ibu-ibu umahat yang masak di dapur sambil masak, ya, nyayur istighfar. Ya, bisa. Seperti kisah yang disebutkan, kisahnya Imam Ahmad. Ya, pernah Imam Ahmad itu mengunjungi suatu kota. Tiba-tiba dia ingin ke kota itu, sangat ingin ke situ. Terus sholat jamaah di situ sama jamaah. Karena bukan orang situ, dia ingin menginap di suatu masjid tersebut. Dan orang-orang tidak kenal kalau itu Imam Ahmad. Tahu ketenarannya, tapi belum pernah lihat wajahnya. Ketika mau nginep di masjid diusir sama marbotnya. Pak, tidak boleh tidur di masjid. Keluar. Gitu. Coba kalau tahu Imam Ahmad. Betapa malunya. Gitu. Dilihat sama tukang roti. Tukang bikin roti. Pak, sini. Saya punya tempat cukup untuk istirahat. Ketika diterima, di situ melihat aktivitas si tukang roti. Ketika ngadonin tepung, dia astagfirullah. Nguleni astagfirullah. Mecah telur astagfirullah. Ngasih bumbu astagfirullah. Goreng astagfirullah. Hal itu sangat menakjubkan bagi Imam Ahmad. Ditanya, kamu sejak kapan berbuat seperti itu? Sejak dahulu kala. Terus kemudian apa yang kamu dapat? Saya setiap doa tidak pernah ditolak sama Allah. Doaku selalu dikabulkan sama Allah. Cuma satu yang belum terkabulkan. Apa? Aku berdoa ingin ketemu Imam Ahmad. Padahal di depannya kan langsung Imam Ahmad bertakbir. Allahu Akbar. Berarti saya kesini karena sebab istighfarmu. Ya aku ini orang dikatakan imam. Masya Allah. Ya. Jadi ini para jamaah keutamaan istighfar. Termasuk diantara pencegah adanya bencana. Ya. Minimal untuk diri kita. Mengakui dosa-dosa kita. Nah sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita. Mohon maaf. Kita masuk ke pembahasan utama yaitu pembahasan yang kita ambil dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keyakinan seorang mukmin bahwa di akhirat itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti dalam hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian nanti akan melihat Rabb kalian di akhirat. Itu orang yang beriman maksudnya. Di mahsyar dan di surga. Kalau orang kafir nggak akan melihat. Seperti kamu tuh melihat bulan purnama. Bukan Allah seperti bulan purnama, bukan. Melihatmu kamu itu loh. Melihatnya kamu itu. Maka Nabi mengatakan, la tudamuna fi ru'yatihi. Kamu ketika melihat nggak dihalang-halangi. Nggak terhalangi apapun. Seperti kita melihat bulan purnama. Nggak ada penghalang. Maka di akhirat nanti orang-orang yang beriman. Semua akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah nggak bisa dibayangkan seperti bulan purnama, tidak. Karena Allah itu maha besar. Dan maha indah. Surga pun kalah. Itu nikmat yang terbesar. Kemudian juga kemarin kita bahas tentang sunnah. Bahwa sunnah atau hadis-hadis Nabi itu fungsinya apa?
Fasunnatu tufassirul Quran. Wa tubayyinuhu. Bahwa hadis itu fungsinya untuk menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran. Itu pembahasan kemarin sampai situ. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa ma wasafar rasulu bihi rabbahu azza wa jalla minal ahadisi sihahi allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabuli wajabal imanu biha kadzalika. Ini yang akan kita bahas. Ya. Apa artinya? Dan ini kaidah yang sangat penting sekali. Dan di awal buku ini sudah sering saya sampaikan. Ketika mau kajian saya sampaikan kaidah di dalam menetapkan al-asma wa sifat. Apa itu? Wa minal imani billahi. Termasuk bagian dari iman kepada Allah. Al-imanu bima wasofa bihi nafsahu. Tak ulangi lagi. Termasuk bagian beriman kepada Allah, yaitu mengimani apa saja yang Allah sifatkan untuk dirinya. Wa bima wasofahu bihi rasuluhu. Dan mengimani apa saja yang disifatkan Rasul terhadap Allah. Ini kaidah penting. Jadi sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan tentang diri Allah sendiri, kita wajib mengimani. Atau sifat Allah yang diterangkan oleh Nabi, wajib kita imani. Meskipun akal kita tidak menjangkau. Ya? Loh kenapa? Karena sesungguhnya ketika Allah ingin menyebutkan sifat-sifatnya, Allah itu ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Bahwa dirinya menyebutkan, aku punya sifat seperti ini. Aku punya sifat seperti ini. Aku punya sifat seperti ini. Seperti yang disebutkan dalam ayat kursi. Itu sifat-sifat semuanya. Ya. Di antaranya apa? Wala yukhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Wala yukhituna bisyai'in min ilmihi. Jadi manusia itu tidak bisa mengetahui. Ay la yattali'una bisyai'in min ilmin dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Di antara maknanya. Jadi manusia itu tidak akan bisa mengenal zatnya Allah, bagaimana sifatnya. Bagaimana perbuatan Allah, nama-nama Allah, kita nggak akan bisa mengenal. Illa bima syaa, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah menghendaki mengenalkan dirinya kepada kita selaku hamba di mana? Dalam Al-Quran. Sifat-sifatnya disebutkan dalam Al-Quran. Satu. Yang kedua, dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ketika Allah mengenalkan dirinya kepada kita, amantu bih, aku beriman kepadanya, aku membenarkannya. Itulah yang diterima oleh Nabi dan para sahabat. Sahabat itu artinya cuma sami'na wa atokna, aku beriman tanpa ragu-ragu. Maka ini kaidah penting. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamsil. Tanpa adanya menyelewengkan maknanya, menyelewengkan kepada makna yang lainnya, atau misalnya mentaktil, menolaknya. Gak mungkin itu. Masa Allah punya sifat seperti ini, berarti kayak ini. Nah, maka tidak boleh selanjutnya apa? Wa min ghairi takyifin wala tamsil. Apa itu? Tidak boleh membayangkan dan menyerupakan. Sifat Allah itu tidak bisa dibayangkan
dan tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Maka ketetapan Allah itu untuk dirinya kita tanpa membayangkan. Tetapi kita mengimani. Maka di sini disebutkan wa ma wasafar rasulu bihi, dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasul tentang Allah Rabbahu Azza wa Jalla di mana? Minal ahaditsis sihah, dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Allati talaqaha ahlul ma'rifah, yang telah disepakati oleh ahlul ma'rifah, ahlul ilmi. Tidak menolak, diterima. Ahlul ilmi tidak menolak, sepakat. Maka wajibal imanu biha kadzalik, kita pun wajib beriman dengan sifat-sifat itu. Ini kaidah penting. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, hadhihi qaidatun muhimmatun saqahal muallifu rahimahullahu taala. Ini adalah kaidah yang sangat penting sekali. Muhimmah yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Apa itu? Fama wasafar rasulu bihi rabbah wa kadzalika ma samma bihi rabbah. Sifat yang telah Nabi sifatkan atau nama yang Allah Nabi sebutkan dalam hadisnya. Ya. Kenapa Nabi sebutkan? Karena li'anna hunaka asma'an mimma sama bihi rasulu. Ada nama-nama Allah yang disebutkan oleh Nabi tapi tidak ada dalam Al-Quran. Secara berdiri sendiri. Ya. Lam takun maujudatan fil Quran, tidak ada dalam Al-Quran. Contoh, mislu asy-Syafi. Allah punya nama asy-Syafi, tapi Al-Quran tidak ada. Ya. Karena penetapan itu juga ada dalam hadis. Mana dalilnya? Dalam hadis rawu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ketika Nabi mendoakan orang sakit, isfi anta syafi, ya Allah sembuhkan dia. Engkaulah asy-Syafi yang menyembuhkan. La syifaa illa syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Di sini Nabi menyebutkan asy-Syafi, anta syafi. Asy-Syafi adalah nama Allah yang menyembuhkan. Tapi enggak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Ini contoh. Contoh lain. Nama Ar-Rabbu. Rabb berdiri sendiri tapi. Ar-Rabb itu. Dalam Al-Quran enggak ada. Di Al-Quran adanya bergandeng dengan kalimat lain. Rabbil alamin. Ya. Rabbil falaq, Rabbin nas. Tapi yang Arab sendiri tidak ada. Di mana ada? Dalam hadis. Maka dalam hadis Nabi mengatakan rawahu Muslim, ammar ruku'u, adapun ruku', fa'adhamu fihi rabba. Mereka itu mengagungkan Rabb, ar-Rabba. Nah ini. Nabi menyebutkan ar-Rabba. Juga dalam hadis tentang siwak. Yang kemarin kita bahas hari Sabtu sore. Ya. Mungkin sekalian jamaah ada yang belum tahu kalau Sabtu sore ada kaji jam 4. Di sini membahas tentang kitab Mirasun Nabi. Yang isinya adalah kumpulan dari Fadhail Amal dari hadis-hadis yang sahih. Yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ubaid As-Sindi. Ya, rahimahullah ta'ala. Kemarin sampai keutamaan doa adzan, habis adzan. Keutamaan doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudan alladhi wa'attah.
ini. Kapan dibacanya, apa maknanya. Nah, besok akan kita lanjutkan hari Sabtu insya Allah pembahasan masih dalam hadis itu tentang khusus bahas syafaat. Karena ketika orang membaca doa itu habis adzan, ya, setelah membaca sholawat, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku dari kiamat. Syafaatku. Yang kita tunggu-tunggu. Maka kita bahas pembahasan hari Sabtu besok khusus masalah syafaat. Apa itu syafaat? Ada berapa macam syafaat? Ada berapa golongan orang mensikapi syafaat? Ya. Kemudian siapa yang berhak mendapatkan syafaat? Siapa yang tertolak syafaatnya? Seperti itu. Apa syarat-syarat mendapatkan syafaat? Masya Allah, ini akidah Ahlussunnah. Yang sebetulnya akan dibahas juga dalam buku ini. Kita lanjut. Dalam hadis tentang siwak. Hadis rawu al-Imam al-Bukhari. Kanjeng Nabi paring pangandikan bahwa siwak itu adalah mutahhiratun lil fami mardhatun lirabbi. Rabb. Membersihkan mulut. Mendatangkan keridhaan Allah ar-Rabb. Ya. Ini dengan berdiri sendiri kalimat Arab artinya dalam hadis. Ya. Maka kita wajib mengimaninya. Maka selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala mislu qawlihi. Seperti dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari Imam Muslim muttafaqun alaih. Ini hadis ini. Maka kenapa samko dimai tadi? Karena sifat-sifat Allah ini kalau orang tidak punya kaidah kadang langsung menolak. Waktu menyerupakan gitu. Termasuk hadis ini. Banyak ditolak oleh kaum muslimin. Hadis mana tahu Tat? Sayangnya enggak pada bahan buku ya. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari Imam Muslim yang berbunyi yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailah. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailah. Rabb kita turun ke langit bumi setiap malam. Coba. Rabb kita turun. Maka kalau orang itu akal-akalan, Allah turun. Langsung bayangkan. Jangan dibayangkan. Min ghairi takyifin wala tamsilin. Ojo mbok bayangke. Ya. Kenapa? Kaidahnya tadi, pertama kita tetapkan dulu. Apa yang Nabi tetapkan, kita ikut wajib menetapkan. Kalau tidak, apa kowe luwih pinter karo Kanjeng Nabi? Kan gitu. Apa pemahaman luwih lurus timbang Kanjeng Nabi? Apakah pemahaman kamu lebih lurus dibandingkan para sahabat? Yang mana mereka menerima sami'na wa ata'na amantu bih. Aku beriman kepadanya, itu para sahabat. Tanpa pikir panjang. Kenapa? Karena para sahabat tidak membayangkan turunnya. Gitu loh. Itu Allah sendiri yang tahu. Maka min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa menyelewengkan makna. Wah, itu yang turun anunya, ininya. Itu namanya menyelewengkan makna. Nabi menetapkan dohirnya turun. Ya. Nanti akan saya bacakan tentang penjelasannya. InsyaAllah. Kinaya baqa sulusul lailil akhir. Ketika malam tinggal sepertiga akhir. Ini malam yang paling utama. Sepertiga akhir. Jenengan hitung dewe. Dari bar maghrib tekan menjelang subuh. Dibagi 3. Ngeten mawon gampangnya. Itu. Bar maghrib itu sudah malam. Dibagi 3. Ya. Ini jangan hitung dewe nggih. Ya.
Di sepertiga malam akhir itulah Nabi mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa sulusul lail akhir. Di malam itulah fayaqul Allah berkata, man yad'uni fa astajibalah, adakah orang yang berdoa kepadaku sehingga akan kukabulkan doanya. Sapa sing gelem ndonga karo aku? Ya? Man yas'aluni fa'atiyah, apa enek wong sing njaluk marang aku tak wenehi penjaluke. Minta apa? Minta bojo, minta istri. Mintalah. Yang belum dapat istri, para jomblo. Ada yang jomblo di sini? Sudah siap nikah belum? Iya. Saya tuh dititipi sama orang-orang punya anak perempuan, Ustaz, carikan anak saya golek jago ya angel timen. Tak goleki sapa. Betul itu, Pak. Jadi sekarang banyak akhwat, tapi yang laki-laki itu sedikit. Ini. Sehingga nyari sana sini ya belum dapat. Gimana tak dapat belum? Belum, Pak. Golek ya angel. Gitu. Lanjut. Man yas'aluni fa'atiyah. Adakah ya orang yang minta kepada saya sehingga akan kuberi permintaannya? Man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Adakah orang yang minta ampun kepadaku sehingga aku ampuni dosanya? Loh niki. Di malam itulah Allah berkata seperti itu. Ini kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pemahaman kita? Pertama, kita wajib menetapkan seperti yang Nabi tetapkan. Jangan menyelisihi. Maka penjelasannya apa? Mari saya jelaskan di sini insyaallah. Hadal hadisu fi isbati nuzulillahi ila sama'i dunya. Hadis ini para jamaah, berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis yang menetapkan tentang turunnya Allah ke langit bumi. Wa hadal hadisu qala ba'du alil ilmi. Hadis ini sebagian ulama mengatakan innahu minal ahadisi al mutawatirati, termasuk hadis yang mutawatir. Sangat banyak perawinya. Ya. Dan mereka wattafaqu ala annahu minal ahadisi al-masyhurati al-mustafidati inda ahli ilmi bisunnah. Dan para ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis ini termasuk hadis yang masyhurah, yang terkenal, al-mustafidah, yang sudah menyebar di kalangan ahlul ilmi, yaitu ahlul ilmi tentang masalah sunnah, masalah hadis. Hadis itu sudah dikenal oleh para ulama ahlul hadis. Lalu bagaimana pemahamannya? Beliau mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, itu maknanya adalah Allah turun ke langit bumi. Nuzuluhu ta'ala hakikiyun. Turunnya adalah hakiki, betul-betul turun. Betul-betul turun. Tetapi turunnya bagaimana? Yaliku bijalalihi wa azamatihi. Tetapi turun sesuai dengan keagungannya dan kelayaan Allah sendiri. Sesuai dengan kepantasan bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti turunnya makhluk. Tidak seperti raja turun dari singgasana. Tidak seperti seseorang turun dari tangga. Tidak seperti seseorang turun dari pohon. Tidak seperti seseorang turun dari tempat tertentu. Tidak. Maka jangan bayangkan seperti itu. Turun. Ya. Berarti itu namanya kamu bayangkan. Nah gimana? Saya iman. Tetapi hakikatnya Allah yang maha tahu. Tetapi Allah turun, betul-betul turun seperti yang Nabi kabarkan. Tetapi hakikatnya Allah yang maha tahu.
Dan seluruh sifat-sifat disikapi seperti itu para jamaah. Dalam Al-Quran banyak Allah Maha mendengar. Apakah kita akan mengatakan pendengaran Allah seperti makhluknya? Tidak. Seperti yang tercantum dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Terus Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah punya sifat mendengar dan melihat. Apakah kita membayangkan Allah mendengar? Berarti sama makhluknya, no? Tidak. Pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Melihatnya Allah nggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Turunnya Allah nggak seperti turunnya makhluknya. Dan tidak usah memikirkan turunnya dengan zatnya atau bukan. Itu urusan Allah Subhanahu. Apakah ini arsy-Nya kosong atau tidak? Nggak usah kita pikirkan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang lebih tahu tentang hakikatnya. Kewajiban kita cuma mengimani. Tidak boleh menolak. Kenapa orang menolak? Karena membayangkan. Baru membayangkan, menyerupakan. Berarti koyokai. Berarti koyokai. Inilah yang sering dikatakan Ahlus Sunnah As-Salafi itu dikatakan mujassimah. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal tidak. Ahlus Sunnah itu membiarkan sifat, hadis-hadis sifat, ayat-ayat sifat sebagaimana semestinya dohirnya. Kecuali apa? Allah dan Rasulnya menerangkan maksudnya. Oh, maksud nuzul turun itu seperti ini. Kalau Nabi nggak menerangkan, berarti dipahami sebagaimana semestinya. Dan Nabi tidak menerangkan tentang maksud turun di sini. Turun ya turun. Tetapi sekali lagi sesuai dengan keagungan Allah, ya, dan sesuai dengan kelayaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini sekali lagi ini menetapkan tentang sifat turun bagi Allah. Kita tetapkan sebagaimana yang Nabi tetapkan. Kita nggak boleh menolak. Itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan nanti akan ada hadis-hadis sifat yang banyak tentang hadis tangan, ini, itu. Maka kaidah di depan tadi menjadi patokan. Kita bawa terus kapan kita itu mengaji. Kapan saja. Sehingga ketika kita mengkaji, menjumpai ayat-ayat dan hadis sifat, kita nggak akan bingung. Apa kaidahnya tadi? Apa kaidah tadi? Wa ma wasafar rasulu sallallahu alaihi wasallam bihi rabbah azza wa jalla minal ahaditsi sihahi allati talaqaha alul ma'rifati bil qabul wajibal imanu biha. Atau kaidah yang awal dulu kita baca, wa minal imani billah al imanu bima wasafa bihi nafsah aw wasafa bihi rasuluhu. Termasuk bagian iman kepada Allah adalah mengimani apa saja yang Allah sifatkan untuk dirinya. Dan mengimani apapun yang Rasul sifatkan untuk Allah. Tanpa menyelewengkan makna. Tanpa min ghairi ta'til menolak. Tanpa takyif, tanpa membayangkan. Tanpa tamsil, tanpa menyerupakan. Ya. Maka turunnya Allah ke langit bumi tidak seperti turunnya makhluk dari singgasana ke bawah. Dari meja ke bawah, enggak. Maka enggak bisa dicontohkan. Laisa kamitslihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Enggak ada seorang pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini para jamaah penutup. Saya bawakan faedah-faedahnya. Termasuk di antara faedahnya adalah hadis ini. Yang pertama, al-imanu bi anallaha yanzilu ila sama'id dunya fi sulusil al-akhir minal lail nuzulan yaliku bi jalalihi.
Yang pertama adalah mengimani bahwa Allah itu turun ke langit bumi di sepertiga malam akhir. Turun dengan hakiki. Tetapi sebagaimana kelayakan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menyelewengkan, tanpa menolak, tanpa membayangkan dan tanpa menyerupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sulusul akhiru minal laili min awqati ijabati du'a. Sepertiga malam akhir ini termasuk waktu-waktu yang dikabulkan doa. Sepertiga malam akhir ini waktu-waktu dikabulkannya doa. Artinya waktu yang mustajabah. Oleh karena itu, faedah yang ketiga, yang bagi lil insani inda simai hadal hadis an yakuna syadidal harsi atau khirsi ala ikhtinami awqatil ijabati lid du'a. Maka yang ketiga, hendaklah seorang manusia, seorang muslim ketika mendengarkan hadis ini an yakuna, hendaklah dia menjadi, ya, seorang muslim ketika mendengarkan hadis ini hendaklah dia menjadi orang yang sangat ingin, ya, syadidul hirsi, sangat menginginkan untuk apa? Ala ikhtinami awqatil ijabah, ingin menjaga waktu yang dikabulkan doa tersebut. Menjaga. Gimana caranya? Berusaha untuk bangun malam. Aku angeli mas, kerja sama. Sama siapa? Istrinya. Suami istri kerja sama. Ya. Kerjanya bagaimana? Ya dibangunin. Mas, sayang gitu ya. Kalau dilus-lus. Nek wangel diambung ngono ya. Karo bojone ora apa-apa, ya. Nah, sunahnya apa lagi? Dicipratin. Piuk piuk piuk. Nek angel cipratin, jangan disiram. Nek mbok grujuk nesu gitu. Ya. Jadi suami istri kerja sama. Caranya gitu. Dibangunin, kalau muda alhamdulillah. Sayang, bangun. Sepertiga malam akhir, kan gitu. Waktu mustajabah untuk doa, mendoakan untuk kita berdua, anak kita, usaha kita, dunia akhirat kita, ya toh? Seperti itu. Lah belum punya istri, Ustaz. Minta tolong sama uminya, abinya. Pak, Bu, nanti bangunin ya. Ngapa tole? Sepertiga malam akhir itu mustajabah. Aku harus minta jodoh, ya toh? Di antaranya. Di antaranya yang paling pokok minta istiqomah tadi, ya. Nah, kerjasama sama istri untuk saling membangunkan. Kecuali misalnya suami pesen, aku rasa dibangunin, aku capek sekali. Aku rotok sakit, ya itu mungkin dimaklumi lah. Tetapi kerjasama itu sangat baik. Istri atau suami nyiprati air di wajahnya masing-masing. Kalau sulit dibangunkan. Ini sunnah. Maka bapak-bapak jangan marah, ya. Ketika istrinya membangun dengan air, jangan nesu. Ini sunnah. Bahkan Nabi mengatakan, rahimallah. Semoga Allah merahmati. Siapa? Seorang perempuan yang bangun malam, dia sholat, kemudian membangunkan suaminya. Kalau nggak bangun, diciprati dengan air. Rahimallah. Semoga Allah merahmati siapa? Seorang laki-laki, dia bangun malam, dia sholat, kemudian bangunkan istrinya. Kalau sulit, diciprati dengan air. Nabi mendoakan semoga mendapatkan rahmat. Maka jangan marah. Ya, ketika masing-masing membangunkan dengan itu, maka jangan marah. Kenapa? Itu sunnah. Terimalah dengan lapang dada. Bapak Ibu para jamaah, maka itu dengan sakit kula aturaken dumateng panjenengan sami sampun dungkap meh jam 09.00, mugi-mugi saged dipun pahami, dipun tampi kanthi lapang dada, hati yang longgar, dan semoga Allah menambah keimanan kita, membimbing kita ke jalan yang lurus yang Allah ridhoi, dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipilih hamba yang beriman di dunia dan di akhirat.
dipilih menjadi hamba yang soleh fid dunya wal akhirah, dipilih menjadi hamba yang nantinya ditutup akhir hayat kita, ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.